Nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat. Ya, kiranya damai Kristus boleh limpah dalam hidup kita. Terutama menjelang akhir tahun, dalam paruh tahun yang terakhir kita harus tetap lebih semangat ya. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan janji iman bersama-sama. Ayo semangat semuanya, mari. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberkati kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Berbicara mengenai bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi. Paling tidak untuk diri kita. Bukan hanya penting ya. Tetapi kepercayaan diri itu akan membawa kita melangkah jauh ke depan. Maka hari ini saya ingin mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana justru dengan adanya masalah yang menimpa kita, itu adalah sebenarnya keuntungan. Karena saya melihat, bahkan sampai hari ini saya melihat, orang Kristen kalau sudah kena masalah itu ngelokro Bapak Ibu. PD-nya itu langsung hilang. Dan ini terjadi, sampai hari ini pun saya bisa melihat, kenapa ini mendominasi pikiran kita. Begitu ada masalah sedikit ya, saya katakan sedikit karena masalah itu semua dapat diselesaikan. Bisa dikatakan amin semuanya. Dalam pemikiran saya setuju sekali apa yang dipikir juga oleh Daud. Selama kita tetap berjalan, kita tetap ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memegang tangan kita. Amin. Jadi buat apa kita takut dengan masalah itu? Karena jika Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan pasti pegang kendali. Bisa teriak amin semuanya. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, artinya demikian. Masalah itu akan tetap terjadi, tetapi Tuhan pegang kendali. Dia tidak akan biarkan kejadian itu menimpa hidup kita untuk menghancurkan masa depan kita. Kalaupun itu sampai terjadi, karena Tuhan tahu apa yang bakal terjadi, Tuhan gak bakal kok izinkan. Dari awal, contohnya bangsa Israel, sengaja di dalam Keluaran 13 dituliskan, dan Tuhan ngomong kepada Musa, sengaja aku Allah ini tidak membawa bangsamu itu ke jalan melalui jalannya orang Filistin, meskipun itu paling cepat. Karena mereka belum siap. Bapak Ibu bisa buktikan. Dihentikan kan sama Tuhan? Kan tidak dibiarkan gelender gitu aja kan. Kalau dibiarkan bangsa Israel itu berjalan melalui rute yang paling cepat, gak akan bisa tahan. Karena butuh waktu yang lama. Maka di sini pemikiran kita logikanya sederhana. Kalau sampai kita hari ini syok Bapak Ibu. Dan kita kaget. Aduh, kenapa hari ini bisa terjadi? Kenapa ini menimpa keluargaku? Bapak Ibu terima berita tentang anak. Oh, anaknya begini. Syok. Ini yang mau saya katakan. Bapak Ibu sekalian, kalau itu boleh terjadi, Tuhan masih pegang kendali kok. Mungkin saat ini kita tidak tahu koneknya bagaimana. Gak nyambung rasanya. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya sudah setia. Saya melayani. Tapi kok ini terjadi? Baru terjadi hari ini. Bapak Ibu kira saya pun tidak mengalami hal yang sama? Seputar tahun kira-kira 84 sampai 86. Saya lupa tepatnya kapan. Antara 84-86 berarti usia saya masih belasan tahun.
Saya sudah pulang sekolah, Pak. Pintu gereja itu diketok. Orang berpakaian dinas. Dan Bapak Gembala pada saat itu lagi ada di gereja. Buka pintu. Diserahkan di tangan ayah saya ini Bapak Ibu. Amplop berwarna coklat. Bapak saya itu harus menghadap dalam persidangan urusan perdata. Bukan di pengadilan negeri loh. Negeri Kediri maksudnya, bukan. Di Surabaya, di Jalan Arjuna itu. Rasanya tuh diek gitu loh. Sudah nak, kamu enggak usah apa? Enggak usah sekolah, bolos saja. Ikut kita ke Surabaya. Baru hari itu saya bisa melihat bapak dan ibu saya di mobil. Ya, itu enggak ngomong, diem sampai Surabaya. Tenang itu baru kali itu. Sampai Surabaya itu dingin, santai begitu. Saya itu sampai enggak ngerti Bapak Ibu. Iki lo ge opo gitu loh. Kita lo pendeta. Kok ini harus terjadi? Tetapi yang saya tahu, kalau kita dekat Tuhan, Tuhan akan memegang tangan kita. Ada amin semuanya? Mazmur 73 tuliskan. Kalau aku tetap berjalan bersama denganmu. Kalau aku tetap berjalan bersama dengan engkau ya Tuhan. Maka engkau akan pegang tangan kananku. Lalu kuncinya apa kalau kita sekarang punya masalah? Masalah apapun juga ada yang membuat Bapak Ibu syok. Yang membuat Bapak Ibu panik seperti saya ini. Dekat sama Tuhan. Baru saya berpikir ya, sekian puluh tahun, mungkin 50 tahun, saya itu tidak pernah bisa menemukan teka-teki silang dalam hidup saya. Kenapa GPPI itu ada dan kenapa GPPI Surabaya itu ibadahnya hari Rebu. Ternyata bapak saya berpikir gini, Minggu setelah ibadah, Senin kan capek. Kalau langsung berangkat ke Surabaya untuk sidang, karena dia tahu sidang nggak mungkin makan waktu setahun 2 tahun. Iso dowo cerita nih ya kan? Ya kita tahu semuanya yang pernah bersidang nih pasti Pak tahu. Saya nol, nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi yang saya tangkap, oh ternyata kenapa Bapak saya tuh minta hari Rebo? Karena dia tahu begitu sidang pertama hari Rabu, maka sidang kedua, 3 dan seterusnya pasti hari Rabu. Dan di situ disetting sama Bapak saya. Sama Bapak Gembala itu luar biasa. Karena dia ngomong sama saya. Justru kalau ada masalah, kita harus dekat sama Tuhan. Surabaya itu gak ada GPPI. Tetapi gara-gara kasus itu, muncullah, berdirilah GPPI Surabaya. Ya gara-gara itu. Sekarang saya baru ingat. Ya memang sekarang rasanya ya bisa bernafas lagi. Tetapi pada saat itu rasanya seperti ada yang salah. Mungkin dialami Musa juga sama kalau kita ngomong tentang kasus ini. Bapak Ibu nyalakan weton. Kenapa ya kok saya ini begitu sial? Musa itu loh wetonnya yang paling buruk di dunia ini menurut saya itu wetonnya Musa. Karena waktu Musa lahir terbitlah dekrit oleh Firaun. Bahwa semua anak lelaki di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Loh lak wis toh. Pas dia lahir, keluar dekrit. Wetonnya lak kleru toh. Loh kita di sini tuh masih nyalakan weton. Ibuku ngelahirnya salah. Loh sekarang enggak bisa karena ada kelahiran sesar. Kan bisa milih weton. Kamis Pahing ngopo Jumat Kliwon kan tinggal dihitung. Kalau dulu kan enggak bisa. Tetapi kalau mau menyalahkan itu kan Musa paling tepat itu untuk menyalahkan weton lahirnya dia. Orang dia lahir keluar dekrit. Musa yang paling bisa menyalahkan ibunya. Aku anak tidak dikehendaki, aku anak dibuang. Ayo siapa yang merasakan begitu? Musa yang paling bisa ngomong. Aku lahir ditaruh di atas jerami lalu diapungkan di sungai. Iya kalau sungai berantas. Di situ cuma ada kodok Bapak Ibu sekalian. Ini sungai Nil. Ada ular, ada buaya. Ibuku kejam. Sudah weton salah, ibuku tidak memperhatikan aku. Tetapi justru 40 tahun Musa sebagai pangeran
Dia belajar apa? Belajar protokoler istana. Sehingga akhirnya dia ketika Tuhan perintahkan dia, bawa bangsaku, bawa keluar dari Mesir. Tidak kaget. Tidak senep perutnya. Tidak perlu asam lambung lagi. Karena sudah terbiasa. Dia tahu protokoler istana. Dia tahu bagaimana penata laksanaan, tata kenegaraan. Dia tahu karena dia 40 tahun hidup di istana raja. Dia 40 tahun ada di situ. Dia tahu bagaimana cara berbicara kepada Firaun, berbicara kepada pembesar. Dia tahu protokolernya. Coba kalau tidak tahu, kita mau berbicara dari mana? Mau angkat tangan di ruang sidang, tahu dari mana? Semua itu Tuhan sudah bikin seperti orkestra yang indah. Dan ketika dimainkan, luar biasa Bapak Ibu. Hanya kita sekarang tidak mengerti kenapa ini terjadi dalam diriku. Masa gara-gara jubah yang berwarna-warni Bapak Ibu. Yusuf itu harus menanggalkan impiannya. Dan akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf mengatakan, wetonku kleru. Bapakku ternyata tidak mencintai aku. Kalau saudara-saudara Yusuf tidak menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf di sumur yang kering itu, Yusuf tidak ketemu orang Ismail kok. Kalau Yusuf tidak ketemu dengan orang Ismail, Yusuf gak akan ketemu dengan Potifar. Kalau Yusuf tidak kena masalah di keluarga Potifar, Yusuf tidak akan dipenjara. Betul? Kalau Yusuf tidak dipenjara, dia tidak ketemu dengan juru minum. Kalau dia tidak ketemu dengan juru minum di penjara, dia tidak ketemu Firaun. Kalau Bapak Ibu lihat, semua sudah ditata. Bahkan kalaupun kita menderita, sakit pun, kita menderita, masalah pun, Tuhan tetap dalam kendali besar untuk hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Percayalah sama Tuhan. Engkau merasa hidupmu sia-sia. Percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Satu saja, nikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Pikiran kita ini tidak boleh dibayang-bayangi dengan kesialan. Kenapa saya ini mengalami sial? Kenapa kok saya mengalami? Seperti yang saya rasakan pada saat itu. Tidak bisa nyambung. Tetapi saya selalu percaya Tuhan pasti beserta kita. Bisa teriak amin semuanya. Bapak Ibu, setelah Perang Dunia Kedua, ada seorang imigran dari Makedonia. Ada negara namanya Makedonia ya. Dia berimigrasi ke Amerika, memilih kota Michigan, daerah dekat Chicago sana. Dia punya anak laki itu punya talenta bisa main kasti, baseball. Di Amerika itu adalah olahraga yang termasuk tertinggi bayarannya. Nomor 1 rugby, football itu. Nomor 2 baseball, nomor 3 baru basket. Ya. Dia pintar sekali main baseball, tetapi karena Perang Dunia Kedua, dia harus dipanggil wajib militer. Berangkatlah dia ke Eropa dan akhirnya dia balik lagi ke Amerika. Dikontrak sama Detroit Tigers. Ya kalau di sini tuh Persik gitu ya, klub baseball. Dengan bayaran cukup tinggi karena dia sangat talented sekali. Dia main baseball. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu kakinya cedera, lututnya itu cedera, meletup begitu ya, jadi geser, akhirnya nggak bisa main dia. Kan eman ya, akhirnya kontraknya itu dibatalkan. Ini orang miskin sekali manusia ini. Dia lahir dari keluarga imigran miskin. Dia takut pulang rumah karena bapaknya bilang kamu sudah keluar rumah, kamu harus bisa mandiri karena memang miskin sekali. Lalu dia nggak tahu bagaimana caranya, dia cari temannya. Dan temannya itu punya restoran. Dia bilang, aku tak kerja sama kamu.
Sudah kerja apapun juga aku mau. Temannya bilang, ini baru perang selesai. Ya, jadi nggak ada lowongan kerja. Sudahlah, kamu nggak usah bayar aku. Tapi biarkan aku, izinkan aku ngantor di sini. Wis kerja apa gak apa-apa wis. Nyapu wis gak apa-apa. Semua akan aku kerjakan, sudah nggak usah dibayari. Wah ya kalau gitu ada posisi di dapur, dia bilang temannya begitu. Oke, deal. Sudah kamu nggak usah bayarin aku kerja. Ini orang akhirnya kerja di dapur temannya itu. Jadi selama siang dia nggak pulang, jadi bapaknya nggak tahu kalau dia ternyata nggak ada kerjaan. Ya, yaitu sebelah kita ini, meskipun nggak duwe kerjaan ngilangnya bapak-bapak awan-awan gitu. Seperti ini yang dilakukan. Ternyata dia sangat talented sekali bikin pizza. Timbul dalam pikiran dia. Oh kalau gitu saya tak bikin restoran sendiri. 1 restoran dibangun. 2 restoran. 3. Loh, laris tuh ternyata. Orang suka dengan pizzanya. Kalau kita tahu ya, ada Domino Pizza terkenal sekali ya. Kita tahu Pizza Hut terkenal sekali. 2 ini paling besar. Tapi Bapak Ibu kan gak tahu. Sebetulnya yang nomor 2 bukan Domino. Nomor 1 Pizza Hut memang. Nomor 2 bukan Domino Pizza loh di dunia. Nomor 2 itu adalah Little Caesars Pizza. Nah, ini yang mau saya ceritakan ya. Dia dari kota apa tadi? Michigan. Ya. Dan dia dicatat diambil menjadi pemain Detroit, Michigan. Ya, Detroit apa? Tigers. Ingat ya? Kalau Bapak Ibu tahu, pemilik dari Detroit Tigers sekarang ini, ya orang ini. Kalau Bapak Ibu sambung ceritanya, dulu dia tidak berkesempatan untuk berkarir di situ. Tapi sekarang dibeli loh. Bapak Ibu ngomong, wah Pak Ibu bisa ono aja. Ada aja. Itu kan orang lain. Masa Tuhan bisa tolong saya? Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita tetap setia. Mungkin hari ini engkau bertanya. Dan ada yang ngomong, loh ini jujur ada fakta. Ngomong, Pak saya sekolah tinggi. Pak saya ini punya masa depan yang baik. Tapi kenapa kok saya di Kediri? Mungkin ini jawabannya. Karena harus berjumpa dengan saya. Dan Tuhan punya rencana yang indah bagi dirimu. Mungkin hari ini kau tidak tahu. Hari esok. Angin ini membawamu kemana? Mungkin kau tidak tahu. Tetapi yang saya tahu. Kita hari ini bertemu di tempat ini. Dan Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Kalau masalah itu datang, pasti membawa keberuntungan bagi kamu. Karena kalaupun tidak, percayalah padaku. Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi. Intinya, tetap semangat, tetap setia, tetap berapi-api. Meskipun masalah itu datang, doa saya kepada Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita, tetap semangat, rancangan Tuhan terbaik dalam hidup kita. Dan yang terima firman Tuhan teriak, ku percaya Tuhan tak lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk
berdoa, kiranya Tuhan buka jalan dalam permasalahan hidup, usaha kita, pergumulan kita, pekerjaan. Datanglah dengan pergumulan saudara. Hari ini Tuhan sanggup menolong. Percaya, kita angkat tangan kita, Tuhan tolonglah hidupku. Kita angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus, tolonglah hidupku.